Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Febrina, NPM 19 170 12 0015 akan menyampaikan hasil rangkuman dari pertemuan 6 dan pertemuan 7, yaitu tentang supervisi obat dan evaluasi obat. Di sini kita akan membahas tentang supervisi obat. Supervisi obat adalah suatu kegiatan pengawasan dan menjaga agar ketentuan dan instruksi yang telah dijalankan tidak menyimpang. Terus yang kedua, tujuan supervisi obat. Tujuan supervisi obat adalah untuk meningkatkan produktivitas para petugas pengelola obat agar mutu pelayanan obat agar dapat ditingkatkan secara optimum. Selanjutnya untuk manfaat supervisi obat. Manfaat supervisi obat yang pertama, membantu dalam proses penyusunan rencana. Yang kedua, persiapan pelaksanaan tenaga, dana, waktu, dan checklist. Terus yang ketiga, pelaksanaan berupa kunjungan, diskusi, umpan balik, kemudian penyelesaian. Kemudian yang keempat, pemanfaatan hasil supervisi seperti kompilasi hasil, analisa, rekomendasi tindak lanjut. Selanjutnya untuk ruang lingkup supervisi. Ruang lingkup supervisi yaitu yang pertama adanya sarana infrastruktur, yang kedua adanya sistem pengelolaan seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia, jumlah dan kualifikasi. Yang keempat yaitu quality assurance. Yang kelima lain-lain berupa buku pedoman dan sarana informasi. Selanjutnya adapun kegiatan supervisi. Adapun kegiatan supervisi obat yaitu yang pertama, pengelolaan pembekalan obat. Yang kedua, distribusi pembekalan obat. Yang ketiga, pelayanan resep di depo, rawat jalan, dan IGD. Yang keempat, pelayanan di ruang perawatan. Yang kelima, pelayanan di farmasi klinik. Selanjutnya kita akan membahas tentang indikator-indikator dalam supervisi obat. Adapun indikator-indikatornya yang pertama, pelayanan obat di rumah sakit berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian administrasi dan pengelolaan obat diselenggarakan agar pelayanan obat efisien dan bermutu berdasarkan fasilitas yang ada dan standar yang profesional yang universal. Selanjutnya yang ketiga, menghendaki semua kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal dikeluarkan peraturan. Selanjutnya kita akan membahas pertemuan ketujuh yaitu tentang definisi evaluasi obat. Jadi pada evaluasi obat ini kita akan membahas tentang definisi evaluasi obat. Jadi evaluasi obat adalah serangkaian prosedur untuk menilai suatu program dan memperoleh informasi tentang keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan, hasil dan dampak serta biayanya. Fokus utama dari evaluasi adalah mencapai perkiraan yang sistematis dampak dari program. Selanjutnya, tujuan evaluasi obat. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dari pola penggunaan obat, membandingkan pola penggunaan obat pada periode waktu tertentu, memberikan saran untuk perbaikan penggunaan obat, dan melihat pengaruh intervensi terhadap penggunaan obat. Selanjutnya, manfaat dari evaluasi obat. Adapun manfaat dari evaluasi obat yang pertama, melindungi dari kerugian. Yang kedua, memungkinkan pembelian dengan jumlah yang besar. Terus yang ketiga, meminimalkan waktu tunggu untuk memperoleh obat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi transportasi. Yang kelima, untuk mengantisipasi fluktuasi musiman. Selanjutnya untuk ruang lingkup evaluasi obat yaitu ada 4. Yang pertama, evaluasi formatif yang dilakukan selama berlangsungnya kegiatan program. Yang kedua, evaluasi sumatif yang dilakukan pada akhir program. Yang ketiga, evaluasi penelitian adalah suatu proses penelitian kegiatan yang sebenarnya pada suatu program. Terus yang keempat, adanya evaluasi presumtif. Untuk kegiatan dalam evaluasi obat yang pertama, penetapan apa yang harus diukur.
Manajemen puncak menetapkan proses pelaksanaan dan hasil mana yang akan dipantau dan dievaluasi. Proses dan hasil pelaksanaan harus dapat diukur dalam kaitannya dengan tujuan. Terus yang kedua, pembuatan standar kinerja. Standar digunakan untuk mengukur kinerja merupakan suatu rincian dan tujuan yang strategis. Yang ketiga yaitu pengukuran kinerja yang aktual, yaitu dibuat pada waktu yang tepat. Selanjutnya, bandingkan kinerja yang aktual dengan standar, dan yang terakhir, melakukan tindakan korektif. Adapun indikator-indikator dalam evaluasi obat, yang pertama alokasi dana pengadaan obat, yang kedua orientasi alokasi dana pengadaan obat, terus yang ketiga biaya obat per penduduk, terus yang keempat ketersediaan obat sesuai kebutuhan, terus yang kelima pengadaan obat yang esensial. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi supervisi obat dan evaluasi obat. Apabila ada salah dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.